Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Om Wastiatu. Selamat malam Sobat Prabu dimanapun Anda berada. Ingat selalu tetap bersatu. Kembali lagi bersama saya Rena Susanti dalam talkshow podcast kali ini, Creative City Forum, dengan tema membudayakan solidaritas masyarakat ojol dengan konsistensi giat sosial. Di sini saya bersama Bapak Arwo dari Sukabumi ya Pak. Bapak Arwo dari komunitas Sokrabis ya. Sokrabis Sukabumi. Dari Sukabumi langsung ke sini Pak. Enggak, dari Sukabumi tadi kita sempat antar donasi di daerah Cijuruk, di Cimande, di Ciawi, terus langsung naik puncak Cianjur, Ya. terus turun langsung ke Bandung. Dari pagi. Dari pagi. Iya. Alhamdulillah Pak ya. Ini nih Pak, komunitas Sokrabis itu apa sih Pak? Sokrabis itu solidaritas Grebaik Sukabumi, di mana kita dibentuk ya disatukan oleh sebuah aplikator, mungkin bisa nyebut nama ya aplikator Grab lah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan berjalannya waktu bukan hanya satu aplikator tersebut, tapi ada aplikator lain kayak Gojek, Maxim, gitu, semua aplikasi online yang ada di Sukabumi itu insya Allah ada tergabung di Sokrabis ini. Ya. Nah, yang saya dengar tuh Sokrabis tuh giat sosialnya tuh benar-benar konsisten Pak. Betul itu Pak? Kalau konsisten insya Allah kita akan perjuangkan, kita akan terus eksis dan konsistensi dalam menjaga rekan-rekan yang telah mendonasikan rezekinya lewat Sokrabis untuk giat sosial kita. Karena menurut kita kan kayak SKP Sahabat Calon Pemuling pun sama motonya kita adalah sahabat untuk berbagi kepedulian. Iya Pak. Asal berdirinya komunitas ini tahun berapa Pak? Sokrabis kurang lebih udah berjalan di tahun ke-5. Itu awal Grab masuk di Sukabumi, kurang lebih di Agustus September. Kalau untuk Sokrabis sendiri dibentuk 28 Oktober di 2019 itu ya. Berarti sudah lama ya Pak ya, lumayan sudah lama terbentuknya. Ya mungkin menurut kita belum lama karena waktu hanya sekian tahun nggak berasa. Iya betul Pak. Awal terbentuknya Pak itu berapa anggota tuh Pak? Awal anggota itu kurang lebih hampir 50 lah, 30 sampai 50 orang. Awal tuh ya. Iya, untuk membentuk Sokrabis ini. Dari driver-driver yang terdaftar di Grab awal-awalnya gitu. Oh iya. Untuk maaf kalau untuk ketua Sokrabis itu biasanya pergantiannya berapa lama? Pergantian di Sokrabis sendiri itu per 2 tahun sekali. Per 2 tahun sekali. Ketum pertama dulu ada Bang Dedi, ketum kedua ada Bang Arman, dan sekarang yang ketiga itu Bang Gede. Nah itu pemilihan ketua itu berdasarkan suara terbanyak dari para anggotanya mungkin ya Pak ya? Secara demokratis kecil-kecilan di dalam komunitas. Iya. Nah, kalau Bapak Arwo sendiri itu di sini di komunitas Sokrabis itu sebagai apa Pak ya? Kalau untuk saat ini alhamdulillah kita didapuk sebagai apa? Kalau orang-orang ojol bilang URC gitu ya. URC. Ya, untuk ketua TRC tim dari TRC tim reaksi cepatnya. Ya. Itu karena dari TRC inilah kita mengembangkan itu juga sosial, bukan hanya sosial kebencanaan gitu kan, tapi juga jiwa sosial lainnya lah. Karena di dalam kebencanaan itu kan ada beberapa bencana kan, bencana alam dan bencana sosial gitu. Kita tergerak kalau bencana alam kan misalnya kayak tim SAR gitu kan, itu membutuhkan skill tersendiri untuk sebagai relawan. Tapi kita lebih banyak ke sosial, untuk sosial kerelawanan lainnya lah. Bagus juga ya Pak, benar-benar
dengan terbentuknya Sukrevis ini lebih ke sosialnya mungkin lebih diprioritaskan ya Pak ya. Iya. Bukan untuk anggotanya sendiri, melainkan untuk di luar anggota juga mungkin ya Pak ya. Iya. Kayak mungkin giat sosial untuk kayak pembagian apa gitu, berbentuk apa tuh Pak kalau giat sosialnya? Kalau Seperti apa? yang selama ini udah berjalan kayak Jumat pagi gitu kan, mungkin sarapan untuk mereka yang Iya. bukan kaum ya hanya sebagian masyarakat lah Iya. itu yang ada di Kokap Sukabumi, kayak misalnya tukang sapu di jalan, ODGJ, tukang beca Iya. gitu kan, Yang mereka lebih membutuhkan mungkin ya Pak berjuang ya. tangan di pagi hari gitu Ya kan. betul Pak. Nah kalau Sukrevis sendiri sekarang anggotanya berapa Pak? Kurang lebih kalau untuk terdaftar di member KTL mendekati di 150. 150 yang awal terbentuknya dari 50 sekarang 150 ya. Iya. Luar biasa Pak itu sebenarnya. Nah kalau Sukrevis sendiri itu dibagi per wilayah atau titik atau divisi Pak? Yang untuk mempermudah kita dalam berkoordinasi di Sograbis kita namanya dibagi per shelter. Per shelter Iya, ya. shelter Cibadak itu mulai dari Cisaat sampai ke arah Cidahu, arah Jalan Raya Bogor. Yang paling banyak tuh pada di mana anggotanya? Tersebar sih, karena Tersebar, kita ya. tiga shelter Cibadak, terus ada C2P Pangles yang dari Sukabumi arah Pelabuhan Ratu itu Iya. shelter Pangles, dan di tengah kota Sukabumi sendiri ada shelter kota. Berarti Sukrevis sendiri di sana tuh di Sukabumi tuh sudah pada tahu mungkin ya Pak. Ya, Mungkin ada tanggapan dari ya seperti mungkin dinas terkait atau apa gitu Pak. alhamdulillah kalau untuk dinas terkait juga dari awal kita udah bersinergi Yang dengan mendukung gitu Pak maksudnya. Dishub gitu kan, terus ada Polantas gitu. Apalagi untuk giat-giat sosial gitu, kita udah bersinergi dengan komunitas-komunitas sosial ataupun dinas-dinas kepemerintahan gitu. Nah, untuk pengalokasian giat sosial kayak seperti makanan yang Bapak bilang seperti tadi tuh setiap hari Jumat, itu anggarannya dari mana Pak? Kita Dari anggota sendiri? nggak ada anggaran sebenarnya, itu hanya mengalir aja setiap Jumat, akumulatif dari hari Sabtu sampai ke hari Kamis. Rekan-rekan dari Sograbis sendiri yang udah nitip donasinya untuk giat ini, dan juga dari donatur-donatur di luar komunitas. Berarti Sograbis ini sendiri. banyak juga ya Pak, nggak mengandalkan dari anggota ya Pak ya? Iya, enggak. Alhamdulillah mungkin awal-awalnya di 1 tahun 2 tahun pertama kita bergantung banget dari donasi rekan-rekan driver yang tergabung di Sograbis. Tapi lambat laun kita coba bersinergi dengan komunitas sosial lainnya. Oh iya. Nah, visi misi sendiri Sukrevis itu apa sih Pak? Lebih ke apa Visi gitu? misi ya mungkin sama ya kayak komunitas sosial lainnya, muaranya sama untuk kesejahteraan para rekan-rekan driver. Cuma kalau untuk MLBL ini sekarang kita ada di sini ada pancik pageh. Pancik pagi itu apa tuh Pak? Pancik pageh Artinya ya apa? apa ya? Pancik pageh. Jadi lebih ke apa ya? Erat mungkin ya, kekeluargaan erat. Kekeluargaan di dalam komunitas ini sendiri. Ya, karena itunya juga Sukrevis solidaritas, jadi benar-benar erat mungkin ya Pak ya, Iya. kekeluargaannya sama anggota mungkin ya Pak. Nah, dari awal sampai sekarang mungkin kan nggak mudah Pak ya membentuk Sukrevis ini gitu ya, sampai bisa banyak anggotanya sampai 150, mungkin nanti kedepannya akan lebih banyak lagi. Ya suka dukanya ada sih, memang naik turun sebuah komunitas di ojol karena kan kita sistemnya relawanan kan, nggak ada yang unsur dipaksakan luar Sukabumi sini kesini itu enggak. Ya mungkin ini tahun yang berjalan ke-5 mau ke-6 gitu kan. Iya. Itu sebenarnya ini adalah lagi down gitu, karena di awal-awal kita bisa sampai 600-700 anggota di 1 tahun 2 tahun pertama.
Sampai kan 700 anggota, Kak? Ya, selain dulu ada 4 shelter. Shelter satu di Sukaraja yang ke arah Cianjur. Perbatasan Cianjur Sukabumi itu ada shelternya juga dulu. Oh, sekarang jadi berapa? 150 ya, Pak? Iya. Makanya aktif. Apa karena berpengaruh COVID juga, Pak? Di antaranya Gimana itu, 2 tahun COVID ini kita vakum, dalam artian vakum, giat-giat di lapangan sendiri kan kita Iya. memang berkurang, ngebitnya pun terbatas, Iya, gitu kan. pasti ya, Pak. Gitu. Tapi kalau untuk giat sosial alhamdulillah kita tetap berjalan. Kalau untuk keanggotaan atau member ya naik turun gitu. Oh, ada yang aktif, ada yang enggak mungkin Iya. ya, Pak ya. Ada yang keluar masuk mungkin juga ya, Pak ya. Karena Gantian. Sokrabi sendiri saya bilang sebagai sekolah berkomunitas di Ojol. Banyak rekan-rekan ex-Sokrabis yang sekarang udah jadi pentolan-pentolan dari komunitas-komunitas yang ada di Sukabumi. Jadi tetap Berkembang ya, Pak ya. iya bersinergi juga. Tapi mereka membawa nama udah nama sendiri gitulah. Jadi Udah nggak jadi bernaung berdiri di Sokrabis komunitas lagi. lain mungkin ya, Pak, Iya. yang enggak Sokrabis ya mungkin. Bukan satu naungan lagi sama kita gitu. Nah, ini asal muasal tuh pendirinya siapa sih, Pak, gitu? Kalau pendiri Ada berapa orang misalkan biasanya terbentuk nih, biasanya dari kita ngobrol-ngobrol, kita bentuk yuk misalkan komunitas apa, biasanya kan berawal dari situ gitu wacana. Iya. Cuma wacana mungkin ya. Waktu itu kita terbentuk silaturahmi di rumah Kang Ibel waktu itu. Kurang lebih ada hampir 50 atau 30 orang gitu ya. Kumpul. Di situ ada juga perwakilan dari admin Grab yang ikut hadir. Di situ kita ngaliwat gitu kan. Bikinlah satu ketetapan Sokrabis dengan lambang kepala kuya gitu. Kepala Apa tuh, kuda. Pak? Itu ikonnya Sukabumi karena di ujung genteng sana kan kita ada penangkaran penyu kan yang iya. belum semua orang tahu gitu. Iya, saya juga belum tahu, Pak. Di ujung genteng ada satu space tersendiri yang masih alami yang butuh dukungan semua pihak untuk bisa Namanya apa, Pak? Itu Ujung Genteng. Ujung Genteng. Iya. Itu tempat destinasi penangkaran. Iya, destinasi Wisata ya? Penangkaran kuya. Gitu. Tapi dibuka untuk umum juga. Untuk saat ini dibuka untuk umum sih. Tapi belum ramai mungkin ya, Pak. Belum. Karena aksesnya waktu itu masih sangat sulit. Tapi sekarang udah. Ya, bagus ya, Pak. Karena ada jalur ke Ciletuh gitu kan. Iya. Itu untuk ke sana aksesnya sekarang lebih. Itu yang dekat ke Pelabuhan Ratu atau dari ke... sebelum Pelabuhan Ratu berbagan ke arah Ciletuh. Destinasi Geopark Ciletuh, dari Ciletuh ke sana kurang lebih hampir setengah jam lah ke ujung genteng. Setengah jam. Emang bener-bener di ujung gitu kan. Namanya juga ujung genteng Iya. ya, Pak ya. Jadi paling ujung banget kayaknya. Nah, Pak, kalau anggota Sokrabis ini itu tuh dari ojol, berbagai macam ojol atau dari salah satu atau gimana tuh, Pak? Ya pada awalnya. Atau misalkan ya nggak apa-apa mungkin ya dibilang juga misalkan Grab, Iya. Grab aja atau misalkan sama ada dari Gojek atau yang lainnya gitu. Pada awal-awalnya kita berdiri sih emang rata-rata itu adalah driver Grab. Driver Grab. Tapi kita nggak menutup kemungkinan karena pergerakan ojol waktu di awal-awal tahun masuknya ojol di Sukabumi kan belum kondusif, masih banyak Iya. gesekan. Jadi kita membuka diri bukan hanya driver Grab tapi driver Gojek juga. Gitu. Jadi terbuka ya Terbuka. buat ojol manapun. Jadi Iya. nggak idealis mungkin ya, Pak ya. Nah, Namanya juga kan Sokrabis, solidaritas. Solidaritasnya Iya. kita utamakan. Jadi siapapun boleh masuk mungkin Iya. ya, Pak. Atau misalkan kalau misalkan masuk nih ke Sokrabis itu mungkin ada tahapan, Pak. Harus begini, ada ADART-nya atau peraturan yang harus diterapkan ke anggota Sokrabis sendiri. Kalau untuk SOP ataupun ADART di Sokrabis itu emang ada. Jadi nggak serta-merta masuk ke Sokrabis gitu kan. Kita ada semacam apa sih? Bukan ospek tapi istilahnya membentuk jiwa solidaritasnya dulu. Jadi sekian bulan tergabung di wadah lintas atau di wadah sahabat. Setelah teruji untuk loyalitasnya, baru di bulan keberapa nanti dia baru bisa masuk ke Sokrabis yang intinya.
Jadi ada Tapi tahapannya itu Pak ya. kebijakan dari tiap-tiap shelter, Hmm, dari tiap-tiap shelter ataupun komunitas yang ada di bawah kita. berarti Tapi rata-rata sama, kita digodok dulu anggota sekian, rata-rata sih hampir sebulan atau 3 bulan lah. Ada yang sampai 1 tahun. digodoknya bisa itu terima. seperti apa tuh Pak? Ada mungkin secara fisik atau apa gitu harus apa kalau dulu tuh kayak sekolah tuh harus camping gitu kayak Ospek gitu dulu ya lah. ospek dulu lah kayak gitu ya. Enggak sih, kalau di kita di Ojo gitu, di Sograbi sendiri, yang penting jiwa sosialnya sih. Iya. Harus bukan harus menunjukkan atau menonjolkan sisi sosialnya itu enggak. Enggak. Tapi minimal dia punya punya indikasi untuk bergerak sosial di dalam komunitas Sograbis ini gitu. Ya. Paling nggak Itu ya, mungkin yang dalam pertama. wadahnya dulu ya Pak ya. Iya, dia Seperti solid apa yang apa mungkin enggak. nanti juga akan ternilai sendiri dengan berjalannya waktu. Iya. Misalkan salah satu anggota yang tidak solider lah gitu ke rekannya mungkin ada juga Pak ya yang seperti itu. Ada sih, tapi alhamdulillah di Sograbis sendiri alhamdulillah karena kita yaitu kekeluargaan Panjang Magul ini kan Benar-benar terutama diterapkan ya iya, Pak. Kalau untuk solidaritas secara umum itu mungkin nomor kesekian, yang penting ada kekeluargaan. Untuk kekeluargaan di dalam keluarga besar Sograbis ini, yang penting solid terhadap intern komunitasnya itu. Nah, Sograbis ini punya rencana Pak untuk berkembang ke misalkan kota Bandung ini atau misalkan kota-kota lainnya Pak? Dalam hati kecil saya ada pingin mengembangkan Sograbis ini, Ya. cuman dalam bentuk atau wajah yang lain kali gitu. Yang penting intinya sama, pergerakan sosial di Ya. lini rekan-rekan ojol terutama itu. Ya mungkin tetap pusatnya misalkan Sukabumi Iya. gitu kan Pak ya. Bisa mungkin mengembangkan ke wilayah-wilayah lain, kota-kota lainnya mungkin ya Pak. Biar lebih, karena yang menurut saya menarik tuh apa ya? Lihat sosialnya tuh benar-benar apa? Konsisten itu seminggu sekali tuh pasti aja nggak pernah bolong gitu Pak kalau Iya. puasa tuh. Ya walaupun hanya 10-20 bungkus nasi, Iya. insya Allah kita akan tetap konsisten. Nggak ada akan kita ada-adain, insya Allah. Berarti tiap minggu itu bervariatif yang nggak selalu misalkan sekian, enggak ya Pak ya. Iya, tapi yang penting ada gitu, tiap minggunya ada. Tapi ada donatur khusus Pak untuk Enggak gitu? ada donatur khusus atau donatur tetap, kita nggak ada. Itu hanya pure dari rekan-rekan anggota di Sograbis sendiri. Walaupun dari komunitas lain yang bersinergi dengan kita mungkin ada, itu pun nggak tiap minggu, hanya beberapa bulan sekali gitu kan. Selama giat sosial ada kerjasama nggak sama pemerintah setempat Pak? Misalnya dinas terkait yang bisa mendukung gitu. Kalau Kerjasama dinas secara terkait, itu dulu sih. Kalau untuk di tahun-tahun sekarang mungkin belum, tapi nanti ada. Kayak dulu kita di Pelabuhan Ratu gitu dengan dinas pariwisata gitu, kita untuk bersih-bersih pantai waktu itu kan, sosial. Terus dengan Disub kita juga ada, dengan Polantas kita juga sering gitu ya. Jadi lebih udah pada tahu ya Pak pemerintah di sana gitu ya. Iya. Dengan Insya Allah Sograbis kita- sendiri ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan dikenal sama mereka. Karena kita nggak. Berarti nggak udah bisa terkenal menjadi nih tolak Bapak di ukur Sukabumi seperti itu, ya. Gitu. Karena yang penting pertama giat sosial kita mau dilihat atau enggak. Iya. Yang penting kita udah bergerak. Iya, semampu bukan kita nggak cari nama ya Pak Iya. ya gitu. Tapi mungkin mereka juga menilai sendiri mungkin ya dengan Iya. pergerakan Sograbis seperti apa ya. Udah pasti mereka menilai sendiri, makanya mungkin adanya kerja sama mereka mungkin ya Pak ya. Iya. Gitu. Banyak juga kayak Kapolres sendiri kan sering sebagai donasi kita, tapi kan nggak mau di-apply. Mereka tetap yang penting teruslah giat sosial untuk komunitas. Rutin tapi ya Pak ya, selalu ada yang rutin, donatur Alhamdulillah. rutin ada ya. Iya. Alhamdulillah ya. Luar biasa Pak, benar-benar apa? Ya, saya benar-benar apa ya? Kalau di sini kan belum ada Pak, makanya nih Bapak planning supaya di Kota Bandung ngembangin juga Pak, ada Sograbis Kota Bandung.
sebenarnya sih ada, cuma mungkin belum terlihat gitu ya. Kayak ada RB, Relawan Bandung. Oh, tapi mungkin bukan nama yang sama mungkin ya Pak, Iya. Socrates gitu. Iya. Misalkan Socrates DPC mungkin atau apa gitu wilayah Kota Bandung gitu. Tapi namanya tetap gitu Pak, jangan berganti walaupun banyak sih komunitas ojol di Bandung juga gitu, tapi namanya yang berbeda gitu kan. Tapi kalau kita lebih, saya pribadi gitu, pinginnya bersinergi dengan komunitas-komunitas yang ada, daripada kita melebarkan sayap Socrates ini kan mungkin akan berbenturan dengan komunitas yang udah ada gitu. Saya berpikiran lebih enak bersinergi dengan mereka-mereka di komunitas-komunitas di luar Sukabumi. Kayak kita di Lombok gitu kan, kita bersinergi dengan ADO, Aliansi Driver Online di sana. Terus ada LKN di wilayah Kemayoran atau di DKI, ada lintas koordinasi nasional. Itu kita bersinergi juga dengan komunitas lainnya kayak sekolah relawan. Terus ada komunitas Langkah Tujanah gitu. Kita bersinergi juga. Banyak juga ya Pak ya, cuma beda nama tetap misinya sama aja ya. Iya. Nah Pak, lihat ke depan yang terdekat apa tuh Pak? Tetap hari Jumat kita akan berbagi nasi lagi, dan nanti ada kita juga sedang memperhatikan beberapa tempat-tempat ngaji gitu ya, tempat pengajian kecil-kecilan yang mungkin musola kayak gitu mungkin Pak ya? Iya, rehab musola diantaranya. Terus pengajian kecil yang mereka membutuhkan, kita hanya mereka tuh butuh alat tulis, Iqra, Al-Quran gitu kan, madrasah-madrasah yang belum terperhatikan. Mohon maaf, bukan berarti mengecilkan pemerintah yang nggak memperhatikan. Iya, yang nggak memperhatikan ya, tapi kurang perhatiannya gitu. Itu banyak sekali. Kita sih ke depannya gitu. Kalau untuk TAY kita juga ada tabungan anak yatim. Itu dibaginya per akhir bulan. Itu sama kayak di SKP. Kita coba copas dari SKP. Sahabat Peristiwa Peduli kan ada TAY juga gitu. Di sana juga ada agen kebaikan di SKP itu. Nah, itu kita coba mencoba kita menjadi agen-agen kebaikannya gitu. Itu Pak, kira-kira berapa lama tuh untuk mengumpulkan dana tersebut Pak? Kayak misalkan yang rutinnya nih untuk hari Jumat itu biasanya anggota ada bendahara yang megang gitu, saya ini nitip misalkan untuk itu atau kolektif dari tiap-tiap shelter. Itu kan tiap shelter ada pengurusnya, ada bendaharanya kan gitu. Itu biasanya, dan kita di pusat pun ada uang kasnya gitu. Kita coba alokasikan kiat tersebut dari pos-pos itu. Kumpul di masing-masing shelter, nanti pos pusat kegiatannya di mana kita bagi. Minggu ini mungkin di Pangles, minggu depan di Cibadak, minggu depannya lagi di Kota Perputaran. Oh, jadinya roadshow ya Pak ya, biar enggak apa ya, iya satu tempat, jadi silaturahminya benar ya Pak ya. Jadi terkunjungi mereka gitu, menjadi tuan rumah mungkin ya Pak. Nah kalau yang tadi tuh Pak untuk pengadaan kayak untuk Al-Quran, Iqra kayak gitu tuh Pak. Ya, itu dari donasi rekan-rekan juga yang pertama kita gali dari mereka dulu. Tapi di lain pihak kita nggak menutup untuk bersinergi dengan komunitas-komunitas sosial lainnya. Karena kan alhamdulillah sekarang komunitas sosial udah banyak ya Pak ya. Apalagi untuk wilayah Sukabumi pun alhamdulillah kita lihat dilihatnya udah lumayan bagus gitu lah untuk komunitas-komunitas sosial. Di luar itu kita bergerak ya dari donasi rekan-rekan sih. Nah kalau misalkan komunitas Socrates ini sendiri yang sama sih Pak di Sukabumi, kita bicara di Sukabumi, selain itu ada juga mungkin ya Pak ya, banyak juga mungkin ya di Sukabumi. Banyak, komunitas di Sukabumi banyak juga, ratusan sih gitu. Tapi ada Socrates, ada BOS, ada Fosil, itu yang komunitas-komunitas gede lah kita sebutnya. Komunitas kecilnya itu terakhir info hampir 124 gitu ya. 124. Berarti aktif itu. Socrates sendiri yang paling ini ya Pak, yang paling banyak mungkin ya untuk saat ini. Mungkin paling banyak sih, enggak paling
paling tua. Paling tua. Jadi sesepuh jadi ini kuncinya Iya, Pak ya. karena kebanyakan dari komunitas-komunitas tersebut pentolanya atau ketua-ketuanya itu dari eksografi sendiri. Ya, mereka membuka sendiri mungkin ya Pak Iya. ya. Berarti awalnya tetap ya yang paling tua mungkin ya, Iya. komunitas yang paling tua untuk ojol ya Pak ya. Kalau di Sukabumi ya mungkin boleh dikata seperti itu. Nah kalau di sana tuh Pak, di Sukabumi kita anggota itu mau dari Grab, Gojek atau apa gitu, ada wilayah tertentu yang kita nggak boleh masuk mungkin Pak? Untuk wilayah kota Sukabumi sendiri alhamdulillah kita 99% udah clear ya. Kita udah bebas akses lah untuk rekan-rekan ojol. Oh, jadi Terakhir, nggak dipersulit lah gitu ya? Iya. Karena mungkin ojek pangkalan itu sendiri juga daftar ojol ya Pak ya. Iya. Jadinya mereka membuka kan gitu. Kita pun banyak posbid gitu lah, tongkrongan kita gitu. Iya. Berdampingan dengan pangkalan-pangkalan ojek gitu. Dengan ojol kita berdampingan. Ada beberapa seller kita, posbid kita itu berdampingan dengan mereka. Jadi benar-benar bersinergi ya Pak ya. Iya. Udah nggak ribet lah, ya maksudnya tuh nggak sulit lagi. Kadang-kadang kan masih ada aja gitu yang kita nggak boleh masuk ke wilayah tertentu gitu kan, sampai dikejar-kejar tuh Pak. Saya pernah tuh kayak gitu tuh, aduh sampai dikejar-kejar kan kita kasihan ke drivernya ya Pak ya. Iya. Padahal kan mereka juga sama nyari nafkah Pak gitu padahal gitu. Pak diminum dulu Pak, Siap. biar agak santai nih, dari tadi kita serius terus ya Pak ya. Bapak sendiri Pak ke sini? Sendiri. Tadi sih dengan Nggak rekan-rekan, diajak rekannya atau tadi anggota mengajak saya? rekan untuk kegiatan sosial, mungkin mereka hanya sampai Cicurug tadi itu. Tadi pulang juga lagi ya Pak ya? Saat 12 ke sini. Luar biasa Bapak tuh, benar-benar apa ya Pak? Biasa di Kuat. luar. Biasa di luar, ya. Bukan luar biasa di luar. Biasa di luar. Jadinya udah tahan banting mungkin ya Pak ya. Angin udah bersahabat, mungkin alam sudah bersahabat jadinya. Kayak apa ya, mungkin jalan ke Bandung atau kemanapun udah nggak gimana mungkin ya Pak ya. Kalau dari sini Bandung sih emang jauh ya, tapi kita Iya. lebih dekat daripada dari sini ke Bogor. Dari Sukabumi Bogor itu bisa makan waktu 4 jam gitu. 4 jam ya. Dari Tadi berapa jam itu Pak? 2 jam 2 jam? dari Sukabumi. Wah, Ya, Bapak itu ini intinya ngebut kayaknya nih, dari Pak. Hati-hati, Pak. Sukabumi Bandung kita rata-rata 2 jam sih. Karena 2 jam. jalan landai. Tapi tadi nggak begitu macet mungkin ya Pak, bukan hari libur ya. Tadi sih kita berangkat dari Sukabumi kan pagi ya, kurang lebih di Cianjur itu kita jam 4. Jam 4. Iya. Jam 4, jam 5, hampir setengah 6 kurang itu kita udah nyampe Cimareme. Cepet juga ya Pak ya. Ngebut ini Bapak tuh. Enggak, standar. Standar. Perasaan standar, tapi yang lihat mungkin pasti ngebut karena udah terbiasa nih. Nah Pak, kalau dalam Sukrebis ini tuh ada strukturnya nggak Pak, kayak ketua umum atau wakil ketuanya, bendahara, atau ada divisi-divisinya gitu? Ada. Kalau di Sokrabis terakhir pengurusan ini per 28 Oktober tahun kemarin, tahun 2021, Iya. terlibat ke Desember lah ya. Itu kita ada ketua umum, ada 3 korlap, Ya, terus ada sekretaris bendahara ya, itu ada ya. ya, ada seksi humasnya juga, kita ada TRC juga. Terbentuk juga ya Pak ya, benar-benar terorganisasi itu benar. Nah ini Pak, kalau aturannya bagi anggota yang mungkin misalkan melanggar ADART mungkin ya, peraturan dari Sukrebis, mungkin ada sanksi atau gimana Pak, atau nggak ada sanksi gitu? Ada nggak? Kita nggak ada sanksi, cuman kita balik lagi ke rekan karena mereka masuk secara sukarela, Iya. keluarnya pun secara sukarela, secara baik-baik gitu. Tapi kalau keluar itu ada ucapan dulu atau misalkan ada yang keluar begitu Iya, saja? kita ada semacam pernyataan bahwa dia resign
absen atau keluar dari komunitas kita secara baik-baik. Secara tertulis mungkin ya Pak ya. Secara tertulis. Takutnya nanti ada apa-apa ya masih disalahgunakan takutnya mungkin ya Pak ya. Insya Allah mereka tetap bawa nama baik Sogaramis walaupun udah nggak Walaupun di udah Sogaramis. keluar tetap silaturahminya tetap Iya, mungkin ya Pak ya. iya, tetap gitu. Tapi karena dia keluarkan dengan kesadaran sendiri gitu kan, dengan merasa apa ya, dia udah nyaman dengan komunitas berikutnya mungkin seperti itu, kebanyakan seperti itu. Tapi dari kita masalah SOP atau itu yang melanggar aturan di undang-undang apa ya ADART Sogaramis sendiri itu kita nggak ada penekanan secara wajib. Kembali lagi sukarelawan. Karena ini lebih ke sukarelawan ya. Iya. Lebih ke sosial ya Pak ya. Mereka dengan maksud juga ya sudah mungkin kita terima kasih ya mau bersosial gitu mungkin ya Pak ya. Jadi nggak terlalu ditekankan ya, mau keluar mah enggak mungkin ya Pak ya. Ya walaupun dia mohon maaf terjadi atau berkaitan dengan tindak kriminal gitu, kita nggak serta merta dikeluarkan si anggota tersebut, tapi coba kita gandeng, itu kita coba rangkul dulu. Sempat terjadi Pak seperti itu. Karena kan di Sukabumi beberapa waktu silam itu ada genggong ya, yang motor itu kan. Kita nggak nutup mata juga, ada rekan-rekan kita yang tergabung di komunitas-komunitas itu. Ada yang sempat ya mungkin terbawa ya mungkin ya Pak ya gitu. Terbawa-bawa jadinya yang namanya ya geng ya di mana-mana juga selalu ada Pak gitu. Emang secara tegas ditulis di ADART kita kan nggak bisa kalau bertentangan dengan hukum. Tapi kan ya kembali lagi ke jiwa sosial kita, nggak harus di-cut saat itu juga enggak. Tapi coba kita lihat kembali, review kembali bahwa rekan tersebut mau gabung atau mau lanjut. Yang penting dari sisi hukum sok bertanggung jawab atas perbuatannya gitu. Kalau, ya, jadi nggak terlalu keras lah gitu ya Pak. Walaupun udah tersangkut dengan hukum dan beliau salah, tapi tetap itu adalah keluarga kita gitu. Kembali lagi mereka mungkin nggak enak hati untuk gabung gitu kan, mereka pasti akan mundurin diri gitu. Ya nggak enak mungkin sadar diri mungkin ya kata lain kata. Karena ya itu kembali lagi kita membangkitkan jiwa sosialnya aja sih. Lebih terbentuk ya Pak, dibentuk lagi mungkin ya. Mungkin kan namanya orang kan berbeda-beda ya Pak ya, karakternya ada yang cuek, ada yang gimana mungkin ya. Dengan masuknya di wadah Sokrabis sendiri mungkin bisa terbentuk mungkin ya Pak ya. Insya Allah kita coba mengembangkan hal-hal seperti itulah, hal-hal kecil yang menurut kita mungkin nggak penting dalam kehidupannya, tapi coba kita kaitkan, kita coba hidupkan agar dia merasakan sendiri bahwa giat sosial ini bukan untuk diri kita, untuk orang, tapi akan kembali lagi ke dirinya ya Pak ya. Buat kita tanaman diri sendiri lah ya Pak ya. Cuma ini lebih terorganisir mungkin Pak ya. Nah Pak, ada pengalaman unik nggak atau yang heboh gitu Pak selama berkegiatan atau lagi operasi lagi narik lah gitu Pak? Kalau apa ya, heboh enggak ya? Unik waktu gitu apa gitu dimarahin ini nih penumpang atau apa? Sogaramis itu satu gabung setelah berapa minggu gitu atau berapa hari ya, karena kita bergiat sosial itu penumpang pada aneh. Loh, kenapa Pak? Ini apa sih? Lege gitu lah. Lege namanya. Dibayar teh emung gitu. Padahal kita minta baik-baik gitu. Mohon maaf saya nggak terima cash untuk hari Jumat pagi ini. Kalau mau bayar lewat OVO monggo. Kalau untuk cash mohon maaf, saya hanya nitip donasi. Tolong masukkan ke keropak atau belikan makanan untuk yang membutuhkan. Malah baik-baik ya kita gitu. Ada penumpang mungkin karena ini belagu gitu mungkin ya Pak ya. Nah, apa sih Ojo pendapatannya berapa sih? Iya pasti ya. Tapi alhamdulillah sini penumpang tersebut berapa kali gitu, di bulan berikutnya ketemu lagi gitu kan. Malah ngasih 2 kali lipat. Ya udah kalau gitu saya titip gitu kan. Ini nanti saya donasi, akhirnya seperti itu. Jadi ada feedback positif juga ya Pak ya. Iya. Mungkin kayak penumpang juga mungkin udah
ya sebagian besar udah pada tahu mungkin ya komunitas Socrates sendiri mungkin ya Pak ya. Jadi banyak yang nitip juga ya untuk donasi gitu kan, bisa aja untuk tadinya itu nanyain berapa nomor rekeningnya gitu kan, karena kita ngumpulin itu kan dari tiap-tiap wilayah, yang tiap-tiap shelter gitu kan. Monggo titipkan ke rekan-rekan pengurus di wilayah masing-masing. Nah, Pak, Socrates ini sendiri ada alma mater atau kartu anggota atau apa gitu Pak? Ada kartu member kita ada per 2 tahun sekali. Ganti ya. Iya. Termasuk pergantian ketua, kartu member pun diganti mungkin ya Pak. Yang lucu di tahun 2018 itu kita ada konflik di stasiun Cibadak tuh. Stasiun Cibadak. Iya, itu kan kita nyebutnya segitiga setan gitu kan. Di sini stasiun, terus di sini pasar gitu kan. Terus di sini apa sih pasar juga gitu kan. Ini tiga-tiganya ini kita nggak bisa pick up ataupun follow up penumpang di area situ awal-awal ya. Gitu. Jadi bentrok dengan opang stasiun, opang pasar gitu kan. Akhirnya terjadilah konflik di mana ada sampai ini Pak, sampai berantem nggak itu? Iya. Waduh. Ya, nggak berantem sih sebenarnya, kita jadi korbannya waktu itu. Kita berhasil. Salah satu anggota dari Socrates sendiri bukan. Bukan. Dari anggota luar kota malah waktu itu ada guru honorer yang sampingannya nge-grab waktu itu. Pas dia melintas ke situ kena sweeping sama opang tersebut. Motornya hancur, laptopnya hancur gitu kan, karena tapi beliau kan waktu itu tergabung di PGRI gitu kan. Tapi coba kemudian kita raih, kita coba atas nama Socrates. Oh jadi Socrates sendiri yang membantu korban tersebut mediasi, ya Pak ya? Ya menengahi lah gitu mungkin. Akhirnya pun si oknum dari opang tersebut diamankan. 6 malam itu di Polsek Cibadak tuh. Tapi udah sekarang mereka jadi ojol-ojol juga gitu. Nah, tanggapan masyarakat sekitar seperti apa sih Pak ke Socrates sendiri? Ya alhamdulillah tanggapannya positif. Positif. Iya, pastinya Pak. Pergerakan kita bukan hanya di ojol melulu gitu. Karena di ojol kan selama ini giatnya lumayan adalah kayak pengawalan ambulan gitu kan. Selain itu juga tim reaksi cepat kita sering mendampingi pasien yang kecelakaan di luar ojol gitu. Jadi giat sosialnya enggak, misalkan yang Bapak bilang tadi tuh rutin kasih apa ya setiap hari Jumat, di luar itu juga anggota Socrates juga membantu juga ya Pak ya, karena di sini relawan ya Pak ya. Relawan. Itu diarahkan Pak, diarahkan sama misalkan ketuanya atau korlapnya gitu. Kalau untuk arahan atau dengan jiwa sendiri sih. Kalau arahan kita lebih banyak tumpuannya adalah komunitas bersosial. Nah, kalau untuk ya kalau mau membantu mungkin silahkan gitu ya. Kalau nggak juga nggak apa, mungkin bisa aja Pak. Saya kan lagi nyari uang, lagi narik mungkin ya tanggung kembali mungkin ke pribadi masing-masing ya Pak ya. Tapi kalau untuk pengawalan ambulan, apalagi yang laka atau yang jadi korban yang meninggalnya itu dari rekan ojol, ya kita gerak paling insya Allah harus bergerak paling cepat gitu. Di luar ojol pun di mana kita dibutuhkan kita siapin. Apalagi kan tiap hari Pak ya di jalan ya, pasti kan menemui misalnya kecelakaan apa mungkin ya Pak ya. Nah mungkin di medsos Pak itu kayak sudah terbentuk mungkin ya komunitas Socrates ada gitu. Ada, di FB-nya kita ada Socrates. Public atau lebih ke private Pak? Public juga sih. Public. Ya, kita. Jadi biar tahu ya Pak ya. Untuk bidang usaha kita ada Socrates CO. Socrates CO kita menjual atribut kaos yang temanya ojol gitu. Tapi kadang untuk kaos-kaos aneh rekan-rekan komunitas gitu kita terbantu juga ada bidang usaha di situ. Itu lebih ke perorangan atau ya umum ya? Iya, Socrates CO itu penjualan secara online juga. Gitu. Jadi asalnya tokonya toko Socrates gitu, menjual
ya aksesoris lah, Iya. aksesoris ojol gitu ya Pak ya. Oh itu ada Pak ya? Udah terbentuk lama tuh Pak? Baru 1 tahun ini lah, 1 tahun belakang ini. Ada yang megang khusus atau misalkan nih adminnya lah kalau ada belanjanya? Iya, ada tim adminnya gitu. Nah kalau barang itu sendiri mungkin Socraby sendiri yang desain mungkin ya Pak, yang produksi gitu, Iya. atau misalkan beli jadi gitu. Gimana tuh Pak? Kita produksi sendiri, tapi terkadang ada rekanan juga atau customer yang menginginkan logo atau bentuk yang ini kita terima gitu. Iya, iya. Walaupun hanya 1-2 satuan ataupun partai, Ya. kita siap terima gitu, di Socraby CO. Bagus juga ya Pak ya. Jadi ada sisi apa ya, untuk kesejahteraan Iya, ya Pak. pengembangan usaha atas nama komunitas aja sih. Gitu. Iya. Lebih berkembang jadinya, jadi ada sosialnya ya dijalankan, terus untuk mensejahterakan anggota gitu ya Pak ya. Ya, Tambahan mungkin ya Pak ya. tambahan untuk komunitas sih, kalau untuk anggota kayaknya masih jauh gitu. Karena Komunitasnya ya. keuntungannya masih balik lagi buat giat-giat di komunitas. Nah itu Kalau untuk yang anggota, bermodal berarti perorangan mungkin ya Pak ya. modalnya nggak dari uang kas komunitas juga, balik lagi untuk pengolahan di situ. Jadi muter aja ya Pak ya, Iya. pos-posnya nanti dialokasikan separuh misalkan untuk Giat sosialnya ya. gitu. Bagus juga sih Pak, jadi apa ya, terarah gitu, udah jelas pos-posnya di situ ya. Kita pinginnya sih kayak komunitas sosial gede kayak gitu kan, tapi ya masih butuh waktu perjalanan yang panjang. Perjalanannya masih ini ya, tapi kalau dari cerita Bapak ya pastilah akan berjalan lancar Pak, akan lebih berkembang gitu. Amin. Apalagi ya namanya lebih kegiat sosial ya, tanaman kebaikan. Nah kalau misalkan yang ngasih makan misalkan untuk hari Jumat nih, itu semua anggota atau enggak Pak? Enggak semua. Enggak. Hanya Berarti beberapa ada anggota pergantian yang mungkin ya Pak ya? Iya. Misalkan minggu ini nih, misalkan dari kolab ini anggota ini, minggu keduanya ini Enggak, kita oh nggak enggak. jadwal seperti itu. Hanya penyampaiannya aja, nanti di hari Jumatnya kita alokasikan kemana gitu. Pergantian. Yang Tapi bersedia kalau- misalkan untuk menyerahkan itu berarti dengan kesadaran diri sendiri, mungkin nggak ditunjuk juga ya Pak ya? Enggak, kita nggak ada mewajibkan apalagi menunjuk gitu. Iya. Yang penting monggo yang mau donasi, Iya. insya Allah nanti Jumat depan kita alokasikan untuk di wilayah Cibadak gitu kan. Nggak menutup kemungkinan di shelter kota, shelter Panglesiran pun ikut bantu gitu kan. Cuman alokasi untuk pembagian si nasi tersebut di wilayah salah satu wilayah shelter tersebut. Gitu. Itu biasanya memakan waktu berapa lama Pak ya? Nggak lama sih, Nggak lama ya? karena dari rekan-rekan Socraby juga yang ada punya usaha sampingan di rumah kan, ada yang buka Yang nasi. masak ya bukan nasi. Iya, ada yang Jadi buka diberdayakan bubur. juga ya Pak Iya. ya gitu. Nah misalkan kalau ada yang jualan nasinya empat misalkan 4 orang dari anggota itu gimana? Gantian mungkin ya Pak ya? Iya, kita bergilir aja atau di wilayah terdekat yang nantinya akan menjadi objeknya gitu. Iya. Nah kalau anggota Socraby sendiri itu biasanya usianya udah pada tua atau ada yang masih muda-muda gitu? Atau bercampur gitu? Kebanyakan Campur lah, sih. mayoritas. Itu yang masih jomblo juga banyak gitu ya. Yang masih udah jomblo. Tua kayak saya gitu yang udah umur 40, 50 tahun pun ada. Masih Semua aktif berbaur ya. gitu. Justru biasanya nih kalau kita sering di luar gitu, aktif di luar itu tuh tahan banting biasanya, jarang sakit biasanya. Tapi sekalinya Sekali lama sakit gitu. iya lama tuh tumbeng gitu. Karena apa ya, suka dukanya enak diojol gitu. Kita pergi ke- Silaturahmi jadi banyak ya Pak Iya, ya? misal ke Jakarta, ke Bandung, udah tinggal nge-update grup aja kan, nanti ada yang mantau gitu kan. Iya, iya. Nanti udah selesai DO ya udah pasti ada salah satu anggota dari komunitas di wilayah kita itu udah siap jemput, siap antar gitu.
yang terakhir kemarin ini kita ngasih donasi Al-Quran alfabet Braille, Al-Quran Braille. Al-Quran Braille Itu untuk salah satu anak, karena dia suaranya bagus untuk tilawah, kita coba menyampaikan donasi itu. Itu dari yayasan Pak? Dari menyerahkannya ke yayasan atau lebih ke pribadi aja. Ke pribadi ya. Kita baru satu anak itu, insya Allah nanti akan berkembang ke berikutnya. Dari informasi satu ini nanti akan berkembang ke informasi-informasi selanjutnya. Kalau misalkan ini biasanya dari komunitas Socrates sendiri atau misalkan Anda membantu yayasan nih dari beberapa komunitas di luar Socrates ada juga ya Pak? Iya, kita berkolaborasi, bersinergi dengan komunitas lainnya gitu. Karena kan misalnya kayak Al-Quran Braille itu kan cukup mahal gitu kan, nggak mungkin kita ambil pahalanya sendiri untuk dicoba habis, kita bagi-bagi gitu untuk coba menggalang donasi dari rekan-rekan komunitas sosial lainnya gitu. Waduh Pak, ini seru banget nih dengan cerita komunitas Socrates ini. Waktu juga udah nggak terasa nih, udah bisa-bisa seharian tuh nggak akan beres Pak nih. Kita ingin yang terbaru nanti insya Allah mudah-mudahan jadi kita akan mencoba dengan TBM. TBM apa? Taman Bacaan Mandiri. Ya. Taman Bacaan Mandiri ya. TBM, Taman Bacaan Mandiri, di mana itu kan sekarang dunia baca itu kan udah mulai berkurang karena banyak tuh gadget. Iya betul. Apalagi sekarang kan semenjak COVID tuh sekolah tuh online ya Pak ya. Nanti ijazah juga ijazah online Pak. Sarjananya sarjana online, lulusan online semuanya. Kita coba nanti akan bersinergi dengan TBM Taman Bacaan Mandiri di kota atau Kabupaten Sukabumi. Kita akan berkolaborasi giat di sana gitu kan. Karena nggak menutup kemungkinan dari keluarga-keluarga kita kan ada anaknya yang kurang suka baca. Bagaimana kita akan coba untuk lebih mengembangkan lagi perpustakaan kecil di taman baca yang lebih tiap RW atau tiap desa, di setiap anggota kalau bisa gitu kan, tiap shelter lah minimal. Ya mungkin harus digerakkan seperti itu Pak, soalnya aduh gadget tuh kalau ke anak tuh kurang bagus supaya jadinya benar-benar Pak udah aja seperti udah lupa semuanya gitu. Terus nantinya juga cara berpikiran juga jadi lain, emosinya jadi bertingkat dengan gadget, misalkan ke gamenya gitu. Mending kalau gadget tuh mempelajari sesuatu hal ya Pak, edukasi lebih ke edukasi. Dalam gadget itu Pak memang banyak banget, tapi yang pertama diklik adalah pasti hal-hal game atau informasi lainnya gitu. Untuk dunia baca di gadget kan mungkin ada novel atau apa itu jarang sekali tersentuh sama anak gitu. Jarang, yang disentuhnya game-game ya Pak. Kalau nggak YouTube tuh film paling juga kayak padahal gitu. Kita bapaknya ojol gitu kan, tiap hari pegang perangkat gadget gitu. Nggak menutup kemungkinan anaknya pun di saat kita istirahat gitu kan, nggak tahu gitu. Iya betul. Mungkin kayak saya pribadi gitu, anak saya pun pasti punya HP sendiri kan. Udah SD, SMP, apalagi SMA gitu. Iya betul. Dunia baca mereka tertampung gitu. Kadang-kadang berkumpul dengan kita gitu sebagai orang tua, kadang-kadang anak-anak handphone aja dipegang. Padahal kita ada di sampingnya, tapi seperti gak dianggap sekarang ya, udah dianggapnya handphone. Kadang-kadang kumpul sama teman-teman juga sekarang tuh kayak gitu kan, asik masing-masing gitu. Jadi ngapain gitu? Harus berkumpul gitu. Kalau masih megang handphone itu kan sama tidak menghargai juga sih ya. Kita coba membangun dunia literasi, coba lewat dengan komunitas-komunitas milenial lah, bilangnya gitu kan, anak-anak muda yang cakap dalam dunia literasi. Ayo coba kita masuk ke sana. Lebih diarahkan mungkin ya Pak ya. Mencoba memberdayakan, memajukan mereka, mendukung mereka sih. Kalau kita masuk ke dalamnya secara full 100% itu enggak, cuma kita coba mendukung mereka. Kita coba saling sokong biar mereka seperti apa sih, ayo kita kembangkan gitu.
dari berbagai sisi lah, yang pasti yang positif ya Pak ya. Walaupun hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi minimal kita udah berbuat. Ya, semoga kan dunia generasi kita itu bisa merubah. Iya betul. Bukan hanya dari gadget, tapi mereka perlu buku. Iya betul. Baca. Tetap buku tuh, kalau orang tua dulu kadang-kadang buku tuh Pak nulis kayak gitu, karena keterbatasan dihapus lagi satu buku tuh. Itu cerita orang tua saya dulu tuh kayak gitu. Dulu tuh zaman tuh susah gitu, mau nulis buku aja besok dihapus lagi karena bukunya tinggal satu-satunya lagi, cuma satu yang dipunya. Nah, mungkin segmen terakhir dari Pak Arwo, mungkin ada yang disampaikan untuk komunitas sendiri, untuk sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat komunitas lah, mungkin ada yang disampaikan. Sampaikan apa ya? Nggak ada sih. Hanya ya, untuk lebih bersemangat. Iya, gitu. mungkin apa motivasi yang akan disampaikannya, seperti apa mungkin dari Bapak ya? Ya, untuk rekan-rekan, apalagi untuk komunitas gitu, lebih luasnya rekan-rekan ojol atau pada umumnya, ayo coba kita lebih berbagi kepedulian terhadap sesama di lingkungan terdekat kita aja dulu gitu, di keluarga besar kita dulu gitu. Yang utama itu solidaritas tanpa batas, katanya kan slogan di ojol kan seperti itu. Ya, mungkin motivasi ini juga Pak untuk para sahabat Prabu dimanapun berada yang melihat ini Pak, acara ini juga mungkin termotivasi Pak dengan. Waduh, kalau itu jadi motivator berat. Saya masih baru belajar. Ini justru saya ngelirik ini Prabu News gitu, dan semua rekan-rekan sahabat-sahabat itu. Saya malah ingin bergabung, lebih ingin dalam lagi. Apalagi ngasih motivasi, aduh, ampun deh. Mereka udah. Ya, dengan sedikit aja yang Bapak sampaikan, pastinya terlihat dan terdengar sama Sobat Prabu kan. Ya, barangkali kan itu jadi bermanfaat juga, bukan hanya untuk komunitas ya Pak ya. Nah Pak, terus pesan dan kesannya selama menjadi relawan Subscribers apa Pak? Pesan karena kita terkesan dengan yang sudah pernah kita lakukan. Ya. Itu tanamkan dalam hati kita bahwa kita bekerja bukan untuk diri kita, tapi insya Allah itu semua akan kembali ke kita. Kita coba berdayakan apa itu transaksi langit. Biarlah yang di atas yang menentukan tentang keuntungan apa yang sudah kita transaksikan. Iya, sepakat Pak dan setuju. Kalau transaksi langit itu hitungannya luar biasa Pak. Moto dan statement Bapak kepada masyarakat umum maupun kepada komunitas ojol apa Pak? Oh silakan Pak, minum dulu Pak. Moto enggak sih. Dari tadi saya tanya terus nih, nanti Bapak kehausan. Silakan Pak, santai aja, santai. Kalau saya ditanya moto bingung. Atau statement untuk masyarakat Pak gitu, untuk masyarakat. Apalagi statement itu. Atau apa gitu, ada yang mau ungkapkan ya nggak apa-apa gitu Ya, untuk masyarakat. Mungkin ke pemerintah ya. Kalau ke masyarakat sih alhamdulillah kita memandang ojol ini ada gitu. Iya. Tapi bagi sisi pemerintah menganggap kita ada, tapi sebagai ojol kita payung hukumnya belum ada. Ya, mungkin pemerintah secara bisa legalitasnya. mendengarkan legalitas kami sebagai driver ojol di Indonesia ini payung hukumnya seperti apa sih gitu. Ya, mudah-mudahan didengar dan akan lebih diperhatikan dengan Bapak bicara gitu. Walaupun di dalam aplikasi itu kita dengan lugas dan jelas bahwa kita adalah mitra UMKM, kemitraan dalam UMKM. Tapi dari sisi lainnya apa sih itu mitra UMKM? Apakah kita ada di dalam undang-undangnya itu? Tapi kan berlawanan. Diakui ya Pak, ya palingnya diakui lah gitu. Harus ada legalitas atau hukumnya, badan hukumnya lah ya Pak. Kalau misal kayak ormas, LSM gitu kan, ini kan komunitas ojol ini juga kan yang Bapak bilang mitra UMKM kan, harusnya disupport dong Pak, didukung sepenuhnya sama pemerintah. Dalam kemitraan UMKM apa kita berkooperasi atau usaha mandiri atau seperti apa? Sedangkan kita kan hanya sebagai driver ojol. Iya betul.
kemitraan UMKM-nya itu seperti apa, itu banyak rekan-rekan yang belum tahu tentang kemitraan UMKM itu sendiri. Makanya kita perlu dari pemerintah ketegasannya. Iya betul. Pertama biar menangani masalah tarif atas, tarif bawah di masing-masing daerah mungkin berbeda gitu. Iya. Tapi coba kehadiran pemerintah untuk lebih memperjelas lagi bahwa aplikator ini nggak bisa semena-mena terhadap driver-drivernya. Iya. Contohlah terakhir di Jakarta itu ada rekan yang membawa penumpangnya terjatuh kelindes tronton atau kelindes truk itu kan, si drivernya akhirnya dihukum. Driver ojol, driver si truk atau itunya kan Lolos gitu, nggak bertanggung jawab ya? bukan nggak bertanggung jawab, tapi dibebaskan karena dia punya serikat dari perusahaannya jelas. Nah, kita seperti jadi lebih apa? kuat ya? Iya, gitu. Nah sekarang mungkin rekan-rekan baru terbuka. Apa sih Pak yang untuk kita itu? Iya. Mudah-mudahan didengar ya Pak ya, pemerintah akan menjadi perhatian Iya, gitu kan? karena kita sejengkal dari aspal gitu kan jaraknya. Iya betul Pak. Beresiko ya Pak ya, banyak resiko besar. yang di ini. Ya semoga Pak selalu dilindungi sama Amin, Allah Subhanahu wa insyaallah. taala. Sebagai komunitas relawan Pak, yang konsisten atau fokusnya terhadap giat sosial apa tuh Pak? Konsisten ya tetap kita lihat sosial, insya Allah. Apalagi Sukabumi adalah lumbung bencana, Iya. kita harus siap sebagai driver online walaupun seorang tukang ojek, Iya. tapi kita punya basic jiwa kerelawanan sosial. Insya Allah kita siap diterjunkan di mana ada tempat bencana. Sukabumi itu luar biasa jadi lumbung bencana kok, kota kabupaten Iya, kan, betul, ya, Pak. yang longsor lah gitu, yang banjir Itu bandang. kotanya tuh berapa kecamatan Pak? Kalau untuk di kota Sukabumi sendiri itu ada 7 kecamatan, 32 kelurahan untuk kota Sukabumi. Kalau untuk kabupatennya kan luas. Oh lebih banyak kabupaten menjadi ya Pak ya? Iya, di kabupaten lebih luas. Ada 40 kecamatan. Mungkin nanti ada Betul, luas. pemekaran, nggak tahu kapan gitu. Berarti lebih ini luas kabupaten dibanding kota Iya. Sukabuminya ya. Karena kan lebih kayak yang tadi Ujung Genteng gitu kan, Pelabuhan Ratunya tuh gitu. Iya. Jauh-jauh Pak itu kalau ke sana tuh. Lumayan. Destinasi wisatanya lumayan. Cuman ya belum tergarap secara apa ya, secara profesional, nggak kayak di Bali gitu lah misalkan gitu. Iya. Padahal destinasinya, spot-spotnya luar biasa di Sukabumi, di kabupaten. Ya, ya. Aduh, Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, Sobat Prabu semua, dimanapun berada, demikian bincang kami dengan Pak Arwo dari komunitas Sokgrebis ya, Kota Sukabumi. Saya Rena Susanti, beserta kru Talkshow Podcast Creative City Forum. Salam untuk sahabat Prabu semuanya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan ingat tetap bersatu. Terima kasih, hatur nuhun Sama-sama. Pak, beserta komunitasnya. Nanti sekali-kali ngabring Pak, kalau bahasa Insya Allah. Sundanya ke sini, biar seru sambil touring loh Pak. Malah kalau bisa nih Prabu News bisa datang ke Sukabumi. Insya Allah nanti kita datang ke sana Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.